Orang yang sempurna adalah orang yang bisa mengekang lidahnya atau menjaga lidahnya karena ia bisa mengendalikan seluruh tubuhnya. Lidah dapat menjadi sesuatu yang berbahaya. Lidah yang kecil, yang tidak terkendali ini memiliki potensi yang besar untuk menghancurkan. Shalom, sahabat Lentera Injil TV. Kita berjumpa lagi dalam program Sharing Iman Kristen. Dalam program ini saya akan membahas tentang penyakit-penyakit lidah. Dan sebelum kita membahas tentang apa saja penyakit-penyakit lidah tersebut, saya akan memulainya dengan pentingnya menjaga lidah atau perkataan kita, karena mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, setiap manusia diciptakan Tuhan sama, tetapi memiliki keunikan masing-masing. Tidak ada manusia yang diciptakan oleh Tuhan dan memiliki organ tubuh yang lebih daripada yang lain. Tetapi ada satu organ tubuh kita yang tanpa kita sadari bisa menentukan nasib hidup kita atau mati hidup kita. Alkitab banyak berbicara mengenai organ yang satu ini, yakni dampak dari organ ini jika dipergunakan dengan baik ataupun sebaliknya. Organ tersebut adalah lidah. Derek Prince pernah mengatakan bahwa apakah nasib Anda dalam hidup ini akan baik atau tidak baik sebenarnya ditentukan oleh kata-kata yang senantiasa dan sering kita ucapkan sendiri. Selanjutnya ia menambahkan bahwa lidah manusia ternyata dapat membawa celaka bukan hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi orang yang lain. Sangat disayangkan karena banyak anak-anak Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan yang tidak menyadari betapa bahayanya dampak dari perkataannya jika tidak dikuasai dan tidak dikuduskan untuk Tuhan. Mungkin setelah Anda mendengar video atau pembahasan kali ini, Anda akan menemukan bahwa ada hal-hal yang tidak pernah mungkin kita duga, yang mungkin tidak menyenangkan diri kita, yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Maka itulah maksud pembahasan saya dalam video ini, yakni supaya kita bisa menyadari kuasa dari perkataan kita. Saya senang sekali ketika membaca satu tulisan dari Derek Prince yang menceritakan tentang pekerjaan dari seorang dokter. Dan memang saya juga sering melihat bahwa inilah yang selalu dilakukan oleh dokter ketika ia mau memeriksa pasiennya. Setiap pagi ia harus menemani dokter yang memimpin klinik untuk merawat para tentara yang terkena disentri yang bertugas di Afrika Utara. Ia atau Derek Prince ini memperhatikan bahwa setiap dokter itu menyapa semua pasien, dia selalu menyapanya dengan dua buah kalimat yang itu juga. Kalimat yang pertama yang dikatakan oleh dokter itu adalah, "Selamat pagi, bagaimana keadaanmu?" Dan kalimat yang kedua adalah, "Coba kuperiksa lidahmu." Sebenarnya kata Derek Prince, dokter itu kurang memperhatikan jawaban dari para pasien atas pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana keadaanmu, karena segera sesudahnya ia selalu berkata, "Coba kuperiksa lidahmu." Selanjutnya ia mulai memeriksa lidah mereka dengan teliti. Lidah mereka lah yang menunjukkan kepada dokter itu keadaan yang sebenarnya dari para pasien itu, bukan pada jawaban mereka atas pertanyaan, "Bagaimana keadaanmu?" Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita menyelidiki dalam Alkitab, kita akan menemukan kata-kata yang berhubungan dengan hal ini, yakni mulut, lidah, perkataan bibir,
atau bicara. Maka kita akan tercengang karena betapa banyaknya yang dikatakan oleh firman Tuhan mengenai hal ini. Pada suatu peristiwa yang dialaminya, seseorang pernah berkata seperti ini. Bagaimana mungkin ya, ia bisa berkata begitu tentang saya? Setelah semua hal yang saya lakukan untuknya, dia benar-benar orang yang munafik. Dia adalah orang yang jahat. Ternyata di depan saya dia tersenyum, tapi setelah saya pergi, ia mulai menikam saya dari belakang, dan saya tidak akan mempercayainya lagi. Inilah realita kehidupan manusia. Seringkali orang menunjukkan penampilan bagaikan malaikat, dan mungkin kita telah mempercayainya sebagai seorang sahabat, dan kemudian kita mendapatkan ternyata ia telah memberitahu semua orang tentang kita dan semua percakapan kita dengannya. Kenapa semua ini bisa terjadi? Semua ini terjadi karena orang tidak menuruti perkataan firman Tuhan yang mengatakan banyak mendengar dan sedikit berkata-kata. Yakobus mengatakan bahwa orang yang sempurna adalah orang yang bisa mengekang lidahnya atau menjaga lidahnya karena ia bisa mengendalikan seluruh tubuhnya. Yakobus 3:2 dikatakan, sebab kita semua bersalah dalam segala hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah seorang yang sempurna, yang dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Ia juga mengatakan bahwa lidah adalah api yang bisa menghanguskan jika tidak bisa dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api yang merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan dapat menyalakan roda kehidupan sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Yakobus 3 ayat 5b sampai ayat yang ke-6. Ini berarti bahwa lidah dapat menjadi sesuatu yang berbahaya. Lidah yang kecil, yang tidak terkendali ini, memiliki potensi yang besar untuk menghancurkan. Lidah memang memiliki beberapa persamaan dengan api, karena api itu panas, lidah pun demikian. Anda akan merasakan panas pada telinga atau hati Anda karena banyaknya kata-kata yang tidak menyenangkan dari seseorang. Api itu berbahaya dan menghancurkan, demikian juga dengan lidah. Anda tidak bisa membayangkan betapa cepatnya berita yang tidak benar, faktanya itu cepat sekali tersebar. Lidah bisa menjadi suatu alat kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh, juga menyalakan roda kehidupan kita. Lidah bisa memuliakan Tuhan, tapi juga bisa mempermalukan Tuhan. Jika lidah dikatakan bisa menjadi alat kejahatan, maka itu menunjukkan bahwa lidah yang begitu kecil bisa melakukan kejahatan yang begitu banyak. Lidah juga dikatakan seperti binatang liar atau binatang yang berbahaya. Binatang yang bersifat liar adalah binatang yang tidak dapat diatur. Ia selalu mencari mangsa dan kemudian membunuh semaunya saja. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika manusia diciptakan, ia telah diberikan wewenang untuk menguasai binatang-binatang, tetapi manusia sendiri tidak dapat menguasai lidahnya sendiri. Oleh karena itu, sebagai orang percaya, kita harus menyadari bahwa walaupun lidah merupakan anggota tubuh kita yang paling kecil, tetapi jika tidak berhati-hati dalam mengendalikan lidah, maka itu akan berdampak buruk. Untuk itulah kita harus mengontrol lidah kita. Lidah bisa menciptakan perdamaian, persatuan, persekutuan antar sesama, tapi lidah juga bisa menimbulkan dampak
yang mungkin tidak pernah kita pikirkan, seperti kerusuhan, perpecahan, bisa menghancurkan satu komunitas yang besar dan yang sudah mapan sekalipun. Tuhan Yesus menggunakan satu perumpamaan untuk menunjukkan hubungan langsung yang terdapat antara mulut dan hati manusia. Ia mengumpamakan hati manusia seperti sebuah pohon dan kata-kata yang keluar dari mulutnya sebagai buah. Dan ragam kata-kata yang keluar dari mulut akan mencerminkan keadaan hati yang sebenarnya. Apakah selama ini kita berpredikat sebagai seorang yang bocor mulut, pemfitnah, tukang gosip, troublemaker, sering omong besar, pembohong, dan sebagainya? Sudah saatnya kita untuk mengoreksi setiap perkataan kita yang kita keluarkan kepada siapapun. Jika lidah kita sudah mengeluarkan kata-kata jahat dan tidak menjadi berkat bagi orang lain, bagaimana kita dapat mempertanggungjawabkan perkataan kita nanti di hadapan Tuhan? Mari berjaga-jagalah dengan lidah atau dengan perkataan kita. Tuhan Yesus memberikan satu standar tertentu bagi kita dalam segala hal, terutama dalam setiap perkataan dan ucapan yang keluar, baik dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja keluar dari mulut kita. Sebagai orang percaya yang banyak bergaul dengan berbagai kalangan, tentunya kita semua dapat menyadari bagaimana ucapan yang harus keluar dari bibir kita. Perkataan yang keluar dari mulut kita nampaknya sepele, namun di balik apa yang kita ucapkan sebenarnya memiliki nilai yang sangat berarti, baik dari segi hubungan antara manusia maupun dalam pandangan Allah sendiri. Sadarilah bahwa betapa besarnya pengaruh ucapan atau perkataan kita orang percaya bagi lingkungan kita. Karena tanpa kita sadari saat kita dalam kesulitan dan mengeluarkan ucapan keluhan, persungutan, ataupun protes kepada Tuhan, maka kita telah melemahkan iman orang yang mendengarnya. Itu sebabnya mulai hari ini, mari kita belajar untuk memperkatakan perkataan yang positif agar orang lain juga dikuatkan imannya melalui perkataan kita, dan terlebih lagi nama Allah akan dipermuliakan melalui perkataan atau ucapan kita sehari-hari. Ingat, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan menemukan buahnya. Amsal 18 ayat yang ke-21. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada beberapa penyakit yang sering menyebabkan kita menyalahgunakan lidah, dan kalau dibiarkan berlanjut terus akan berakibat buruk, bahkan menimbulkan malapetaka. Dalam video-video selanjutnya, saya akan membahas tentang penyakit-penyakit lidah. Apa saja penyakit-penyakit lidah tersebut? Kita akan tunggu dalam video saya selanjutnya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.